Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Hari ini kita coba sedikit membahas mengenai dimensi dan indikator dalam penelitian. Jadi begini, dalam sebuah penelitian atau tulisan ilmiah, entah itu jurnal atau skripsi atau tugas akhir ataupun yang lainnya namanya gitu ya, perlu menggunakan kuesioner bila kita menggunakan metode statistika. Jadi dalam metode statistika perlu data dan data didapatkan dengan cara salah satunya adalah dengan menyebarkan kuesioner. Nah, dalam menyebarkan kuesioner kan tentunya kan perlu pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu dibuat berdasarkan apa gitu. Ada beberapa cara yang bisa dipakai dalam membuat pertanyaan yang kita pakai dalam sebuah kuesioner. Yang pertama kita menggunakan kuesioner dari penelitian terdahulu. Jadi misalnya ada penelitian dengan variabel yang sama dengan yang kita pakai, kita menggunakan penelitian dari kuesioner dari penelitian tersebut, gitu ya. Misalnya kita menggunakan tentang kompensasi karyawan, gitu ya. Kebetulan ada judul yang sama, variabelnya kita menggunakan dari kuesioner dari penelitian tersebut. Atau kita bisa menggunakan kuesioner yang kita buat sendiri. Nah, gimana cara membuatnya? Cara membuatnya adalah dengan cara kita harus berdasarkan sebuah teori. Jadi kita nggak bisa membuat sebuah kuesioner berdasarkan suka nggak sukanya kita, tapi harus ada dasar hukumnya. Nah, hari ini kita membahas dimensi dan indikator dalam sebuah penelitian, khususnya lebih dalamnya lagi kita menelaah sedikit gitu ya secara sederhana mengenai dimensi dan indikator yang kita pakai dalam kuesioner dalam sebuah penelitian. Nah, pertanyaannya yang harus kita jawab pertama kali adalah apa yang dimaksud dengan dimensi dan indikator dalam sebuah penelitian gitu. Jadi sebenarnya yang namanya dimensi dan indikator adalah bagian dari sebuah teori. Tentunya di sini teori yang kita pakai dalam pembuatan kuesioner atau pengambilan data dalam sebuah penelitian. Jadi sekali lagi dimensi dan indikator adalah bagian dari sebuah teori. Jadi teorinya tentunya sehubungan dengan variabelnya. Misalnya variabel penelitian kita misalnya budaya organisasi, maka kita harus pakai teori budaya organisasi. Nah, di beberapa teori yang kita ambil, yang kita kutip, yang kita masukkan ke dalam bab teori atau bab 2 biasanya gitu ya, itu kan ada banyak teorinya. Nah, dari banyak teori itu ada satu teori yang kebetulan kita pilih sebagai dasar dari pembuatan kuesioner. Nah, teori ini harus mempunyai dimensi dan indikator karena tadi sekali saya bilang bahwa indikator dan dimensi ada dalam sebuah teori atau bagian dari teori. Nah, pertanyaannya teorinya yang kayak gimana gitu. Dalam teori tentunya kan kita banyak menemukan banyak macam teori ya. Ada teori yang modelnya seperti ini, seperti itu, segala macam. Tapi yang jelas dalam sebuah pengambilan dasar yang tadi harus ada dimensi dan indikatornya tidak bisa diambil dari definisi. Sangat sulit sekali saya temuin, jarang banget gitu ya. Ada teori yang kebetulan di teori definisi atau teori pengertian gitu ya. Di dalamnya itu ada dimensi, ada indikator gitu. Walaupun mungkin belum tentu nggak ada gitu ya, tapi kalau buat saya sangat sulit menemukan. Jadi ada teori definisi atau pengertian gitu ya, yang kebetulan di dalamnya ada dimensi dan indikator. Jadi di sini yang saya mau sampaikan adalah biasanya teori yang dipakai adalah bukan teori definisi atau pengertian. Biasanya teori ini teori yang ada bagian-bagiannya. Misalnya bagian tubuh manusia terdiri dari gitu ya. Bagian tubuh manusia terdiri dari satu kepala, dua tangan, tiga tubuh, lalu keempat adalah kaki gitu. Jadi ada bagian-bagiannya. Jadi ini adalah yang kita pakai. Jadi jenisnya seperti itu. Misalnya kunci kebahagiaan adalah misalnya satu mempunyai pekerjaan, dua mempunyai rumah, tiga mempunyai penghasilan tetap kayak gitu-gitu, model kayak gitu. Jadi misalnya itu. Jadi ini adalah jenis teori yang kita pakai dalam pembuatan kuesioner. Tentunya di dalamnya ada bagian-bagiannya. Dan sekali lagi ini harus ada dimensi dan indikatornya. Lalu kita bahas lagi selanjutnya. Nah, ini contoh yang kebetulan bisa disampaikan gitu ya tentang teori jenisnya. Contohnya, ini adalah teori
hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Gitu. Jadi dalam teori Abraham Maslow, hierarki kebutuhan itu, Abraham Maslow bilang bahwa manusia dalam hidupnya itu memiliki tingkatan kebutuhan. Jadi tingkatan kebutuhan manusia itu ada banyak tuh ya, ada kebutuhan yang paling dasar dan kebutuhan paling tingginya adalah kebutuhan aktualisasi diri. Jadi kayak gitu. Jadi ini ada tingkatan-tingkatannya. Nah, tingkatan-tingkatan itu disebut sebagai dimensi gitu loh. Lalu berikutnya di sini adalah contohnya yang lain ada teori perilaku manusia. Di sini ada teori X dan Y dari Douglas McGregor. Di dalam teori ini, Douglas McGregor bilang bahwa yang namanya manusia itu terdiri atas dua macam. Manusia yang dikategorikan sebagai X dan manusia yang dikategorikan sebagai Y. Gitu. Jadi ini adalah teori yang tadi saya bilang bukan pengertian dan bukan definisi, tapi teori yang ada bagian-bagiannya, gitu ya. Seperti Abraham Maslow tadi ada bagiannya, ada tingkatan-tingkatannya, dan kalau misalnya McGregor ini adalah teori yang membagi manusia menjadi dua bagian. Gitu ya, ada manusia yang rajin, ada yang malas, gitu ya, ada yang introvert, ada yang extrovert, kayak gitu-gitu. Jadi ini ada teori yang pakai. Jadi sekali lagi, dalam membuat sebuah kuesioner perlu teori. Teorinya adalah teori yang kebetulan di dalamnya itu ada dimensi dan ada indikator. Dan biasanya bukan di pengertian atau di definisi, karena biasanya dia tidak menjelaskan bagian-bagiannya gitu. Nah, bagian-bagian ini contohnya adalah yang dua ini gitu ya. Untuk lebih jelasnya, ini kira-kira aplikasi yang bisa dipaparkan mengenai contoh dari sebuah teori yang bisa dipakai sebagai kuesioner. Yang pertama, ini kita bahas bahwa ada teori yang namanya teori ERG dari Adelpher, bilang bahwa manusia itu punya motivasi, dan motivasinya itu terdiri atas tiga macam. Yang pertama existence, yang kedua relatedness, yang ketiga adalah growth. Nah, existence, related, dan growth ini kan ada bagian-bagiannya. Jadi Adelpher bilang kalau manusia bergerak, manusia bermotivasi itu terdorong atas karena ada unsur eksistensinya, ada kedekatannya, dan ada pertumbuhannya gitu. Nah, ini yang disebut sebagai dimensi. Jadi dimensi adalah bagian dari sebuah teori yang menyatakan bahwa kalau mau bergerak, manusia harus punya motivasi, dan motivasinya itu bisa timbul karena tadi existence atau relatedness atau growth. Jadi itu dimensi. Nah, bagian dari dimensi, kalau kita baca lagi, misalnya kalau misalnya saya baca lagi dari penjelasan dari existence gitu ya, saya baca lagi rupanya ada penjelasan lebih dalam lagi gitu. Misalnya existence itu terdiri atas bla 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 bla. Nah, itu baru disebut sebagai indikator. Contohnya di sini adalah kalau dibaca lagi di dalam dari teori ERG, khususnya pada bagian growth, itu ada kemampuan dan kecakapan sebagai bagian dari growth. Gitu. Nah, ini adalah indikator. Jadi sekali lagi, dimensi dan indikator bagian dari teori. Gitu ya. Nah, secara sederhananya lagi, teori ada pembagiannya, gitu. Bila ada pembagiannya disebut sebagai dimensi, dan bila dimensi ada pembagiannya lagi di dalamnya disebut sebagai indikator. Nah, pertanyaannya, yang mana yang dibikin jadi teori untuk dijadikan kuesioner, yang dipakai sebagai kuesioner atau pertanyaan adalah indikator, gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam ERG mungkin bisa jadi, misalnya gitu ya, di existence itu ada bagiannya, ada indikatornya sebanyak 3. Di relatedness ada bagiannya lagi, misalnya ada 2. Di growth ada pembagiannya lagi, misalnya ada 4. Nah, berarti ini ada 3, ada 2, ada 4. Gitu ya, ada 9 totalnya. Nah, 9 indikator ini dijadikan sebagai 9 pertanyaan yang nanti kita jadikan sebagai dasar pembuatan kuesioner. Jadi, sekali lagi, kuesioner atau pertanyaan dalam sebuah kuesioner itu harus berdasarkan teori, khususnya teori yang dikategorikan atau yang disebut sebagai indikator dari sebuah teori. Gitu ya. Jadi sekali lagi, teori ada bagian-bagiannya, bagian itu disebut sebagai dimensi, kalau ada bagiannya ya, karena ada pengertian dan definisi nggak ada bagiannya biasanya. Tapi kalau teori ada bagiannya, bagiannya disebut sebagai dimensi, dan kalau dimensinya ini ada bagiannya, berarti bagiannya disebut sebagai indikator. Pertanyaannya,
Gimana kalau dimensinya itu nggak ada indikatornya? Jadi dimensi cuma penjelasan aja. Misalnya existence, ya udah penjelasan existence aja gitu. Terus indikatornya apa? Indikatornya adalah existence. Gitu. Berarti indikatornya satu dong. Ya satu, nggak masalah. Gitu. Tapi yang jelas, kalau misalnya relatedness misalnya ada bagiannya dan bagiannya misalnya dua, ya dua itu dijadikan sebagai pertanyaan. Kalau relatedness itu misalnya bagiannya ada 10, berarti ya 10 pertanyaan gitu. Pertanyaannya lagi misalnya gini. Berarti dimensi existence boleh beda dengan relatedness jumlahnya. Boleh, nggak masalah. Gitu. Jadi bisa yang tadi saya bilang mungkin existence itu cuma ada 3, relatedness cuma ada 2, growth misalnya ada 7, ya boleh-boleh aja nggak masalah selama memang tadi pertanyaan tersebut sesuai dengan banyaknya indikator dalam teori tersebut gitu. Jadi ini adalah indikator dan teori, indikator dan dimensi gitu ya dalam sebuah teori. Jadi sekali lagi kesimpulan secara sederhana gini. Untuk membuat sebuah kuesioner yang nanti dipakai dalam penelitian yang menggunakan metode statistika, kuesioner pertanyaannya itu bisa didapatkan dengan dua cara. Gitu ya. Yang paling banyak dipakai adalah dengan dua cara. Yang pertama, menggunakan teori yang sebelumnya yang sudah dipakai gitu ya, dan teori tersebut kuesioner tersebut berhasil gitu ya. Lalu yang kedua, kalau misalnya susah nyari kebetulan yang variabelnya sama dan kuesioner kebetulan ada gitu ya, kita bisa bikin sendiri sesuai dengan variabel kita. Nah, pembuatan kuesioner ini sekali lagi harus berdasarkan teori, dan teorinya itu harus diambil dari teori yang kebetulan ada dimensi dan indikator gitu ya, karena tidak semua teori punya dimensi dan indikator. Lalu apa sih pertanyaan dimensi dan indikator? Dimensi indikator adalah bagian dari teori. Jadi dalam sebuah teori, kalau teori tersebut ada bagiannya disebut sebagai dimensi, dan bila dimensi itu ada bagiannya, maka bagian itu disebut sebagai indikator. Nah, indikator inilah yang dijadikan sebuah pertanyaan yang nanti kita masukkan ke dalam list atau daftar kuesioner yang nanti kita sampaikan kepada responden. Kira-kira begitu. Demikian aja yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan pencerahan, bisa sedikit memberikan ilmu baru, dan mudah-mudahan bisa memudahkan kita semua dalam membuat kuesioner, dan mudah-mudahan hasilnya juga bagus gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, dan bila ada pertanyaan, bila ada ide atau saran, silahkan ketik di kolom komentar, biar nanti kalau misalnya ada saran saya bikin ini dong, jadi saya bisa bikin gitu, dan saya bisa belajar lagi gitu, karena begitu diminta untuk membuat sesuatu materi seperti ini, saya belajar lagi, dan itu alhamdulillah sebuah kebaikan buat saya. Jadi nggak masalah kalau misalnya tolong bikin ini dong, kalau misalnya saya bisa, insya Allah saya bikin. Begitu aja. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya pamit. Sehat semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.